Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Oke, kali ini kita punya sumber menarik banget nih soal minimalisme. Iya, dari The Minimalists ya. Joshua Fields Milburn sama Ryan Nicodemus. Iya, Yang 16 Rules itu. betul. Tapi untuk sekarang, kita fokus di 6 aturan pertamanya aja dulu ya. Biar nggak kebanyakan. Setuju. 6 pertama ini udah cukup daging kok buat dibahas. Oke, jadi misi kita hari ini, kita coba bedah bareng 6 strategi awal dari mereka. Tujuannya sih buat bantu kita semua, termasuk Anda yang dengerin. Biar bisa sedikit ngerem lah dari godaan konsumerisme yang, ya ampun, ada terus ya. Bener banget. Tapi penting juga nih, kayak kata sumbernya, minimalisme itu kan personal ya. Nggak ada aturan saklek. Iya, apa yang penting buat satu orang, belum tentu buat yang lain. Tapi ada satu prinsip dasar yang menarik banget menurut saya. Apa tuh? Cara paling gampang buat nata barang itu ya, dengan punya lebih sedikit barang. Logis ya. Iya juga ya. Simple tapi kena. Oke, kita mulai aja yuk. Aturan pertama ini langsung unik nih. Namanya 30-day minimalism game. Kayak permainan gitu ya. Iya, ini pakai pendekatan gamifikasi cerdas sih. Jadi gini, hari pertama Anda keluarin satu barang dari rumah, hari kedua 2 barang. Wah, terus sampai hari ke-30. Berarti 30 barang gitu. Presis, kelihatannya gampang di awal, tapi coba deh masuk minggu kedua, ketiga. Itu mulai kerasa tantangannya. Jadi kayak ngelatih otot buat ngelepasin barang ya. Pelan-pelan tapi pasti. Tepat, dan yang penting barangnya harus benar-benar keluar rumah tiap hari. Mau didonasikan, dijual, didaur ulang, pokoknya keluar. Ada elemen sosialnya nggak sih? Kayak biar semangat gitu. Ada. Mereka mention tagger #meansgame di sosmed. Jadi bisa lihat progres orang lain, saling kasih semangat, jadi nggak sendirian. Wah, seru juga ya dijadiin game gini. Oke, dari game kita pindah ke pesta. Aturan kedua, foto scanning party. Ini gimana lagi nih? Iya, kedengarannya aneh ya, pesta kok nyeken foto. Tapi idenya brilian, kan nyortir foto lama itu suka malesin ya. Nah ini diubah jadi acara sosial. Jadi ngundang teman gitu, sambil ngapain? Iya, undang temen, siapin mungkin scanner yang oke, atau bahkan pakai aplikasi scan di HP sekarang kan udah bagus. Terus ya udah sambil ngobrol, sambil scan foto-foto favorit. Tujuannya cuma biar nggak numpuk aja fotonya dalam bentuk fisik? Nggak cuma itu, lebih penting lagi, ini soal ngamanin memori. Foto fisik kan rentan ya, bisa rusak, hilang, kena bencana. Oh iya bener juga. Kalau udah digital, terus di backup online, lebih aman ya? Banget. Plus kita jadi bisa nikmatin lagi kenangan itu. Mungkin ditampilin di bingkai foto digital atau gampang dicari. Sumbernya juga bilang memori itu kan di dalam diri kita ya, bukan di barangnya. Tapi foto bisa jadi pemicu yang bagus ya? Nah, itu dia. Foto yang udah dikurasi, yang penting-penting aja, itu bisa jadi pemicu memori yang kuat dan menyenangkan. Oke, paham. Lanjut ya, aturan ketiga. No junk rule. Ini soal kategori barang nih. Ada essentials, non-essentials, sama junk. Ya, essentials itu ya kebutuhan pokok lah. Non-essentials itu barang yang nggak wajib tapi nambah nilai hidup kita, bikin happy gitu. Nah, junk ini. Ini yang masalah kayaknya ya. Sampah barang nggak berguna. Betul. Dan menurut sumber ini, kebanyakan barang kita tuh justru masuk kategori junk ini. Seringkali nyamar jadi barang penting, padahal cuma bikin penuh rumah dan pikiran. Jadi kita harus tega gitu ya, ngenalin mana yang junk, terus singkirin. Tepat. Tujuannya biar ada ruang, fisik maupun mental, buat hal-hal yang emang esensial atau yang benar-benar nambah nilai buat hidup kita. Bebasin diri dari beban barang nggak guna. Masuk akal banget. Nah, nyambung ke sini, aturan keempat, seasonality rule, atau aturan 90-90. Ini kayaknya alat bantu praktis buat nentuin barang itu junk atau bukan, terutama yang musiman ya. Iya, ini praktis banget. Caranya gini, ambil satu barang, terus tanya 2 hal ke diri sendiri. Oke, pertanyaan pertama. Saya pakai nggak barang ini dalam 90 hari terakhir? Oke. Terus yang kedua? Saya bakal pakai nggak barang ini dalam 90 hari ke depan? Kalau jawabannya dua-duanya enggak, Nah, menurut sumber ini, kemungkinan besar itu barang udah bisa dilepas. Kenapa 90 hari? Karena 90 hari ke belakang plus 90 hari ke depan itu kan total 180 hari. Udah mencakup setengah tahun, jadi kemungkinan besar udah lewat 1 atau 2 musim. contohnya kayak baju musim dingin gitu ya. Pas udah masuk musim panas, Persis, misalnya sweater tebel. Pas awal musim panas kita tanya, dipakai nggak pas musim dingin kemarin, 90 hari lalu? Kayaknya sih nggak. Terus
Bakal dipakai nggak 90 hari ke depan pas musim panas? Jelas nggak? Nah, itu kandidat kuat buat dilepas. Wah, ini jelas banget sih panduannya. Tapi aturan kelima ini, 1 in, 10 out rule. 1 barang masuk, 10 keluar. Gila juga ya. Haha, iya ini kedengarannya radikal banget. Kayak aturan masuk klub malam yang ketat ya. Benar, beli 1 kemeja baru harus keluarin 10 baju lama. Apakah bikin stres tuh? Menurut sumbernya sih justru manfaatnya ada 2. Pertama, ini kayak rem darurat sebelum beli. Kita jadi mikir, waduh beli ini berarti harus keluarin 10 yang lain. Perlu banget nggak ya? Jadi lebih hati-hati. Oke, itu masuk akal. Manfaat kedua. Ya, mempercepat proses decluttering secara drastis. Kalau kita cuma pakai aturan 1 masuk 1 keluar, mungkin progresnya lambat ya. Ini tujuannya biar lebih agresif. Bukan berarti nggak boleh beli baru sama sekali, tapi belinya niat banget dan langsung bersih-bersih yang lama. Strategi kejut ya. Oke. Terakhir nih, buat deep dive kita kali ini, aturan ke-6, just in case rule, atau aturan 20-20. Nah, ini soal barang jaga-jaga. Kita semua pasti punya kan? Oh, banyak banget pasti. Dan sumber ini bilang, frasa just in case atau jaga-jaga itu 3 kata paling berbahaya dalam minimalisme. Kenapa berbahaya? Kan emang buat jaga-jaga kalau perlu nanti. Nah, bahayanya karena ketakutan kita itu seringkali nggak sebanding sama kenyataannya. Aturan 20-20 ini ngasih hipotesis menarik. Gimana tuh hipotesisnya? Gini, 99% barang jaga-jaga yang kita singkirkan itu, kalaupun suatu saat nanti kita benar-benar butuh lagi, ternyata bisa diganti dengan biaya kurang dari $20. $20 itu sekitar 300 ribuan rupiah ya? Iya, sekitar segitu. Dan bisa didapetin lagi dalam waktu kurang dari 20 menit dari tempat kita berada. Mungkin beli di toko terdekat atau pesan online. Serius? Semudah dan semurah itu? Penulisnya sendiri ngaku, dalam 10 tahun dia nerapin ini, dia cuma perlu ganti kurang dari 5 barang jaga-jaga yang udah dia buang. Total biayanya nggak sampai $100. Kecil banget kan dibanding kelegaan karena nggak nyimpan ribuan barang nggak jelas? Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang sih soal barang jaga-jaga. Ternyata ongkos nyimpennya secara mental dan fisik jauh lebih mahal ya. Betul. Melepas ketakutan, jaga-jaga ini katanya ngasih kebebasan psikologis yang luar biasa. Kita jadi nggak terlalu terikat sama barang dan ketakutan masa depan yang belum tentu terjadi. Oke, jadi itu tadi ya, 6 aturan awal dari The Minimalist. Mulai dari main game decluttering, pesta scan foto, bikin kategori jelas, pakai aturan praktis 90-90, sampai yang agak ekstrim 1 in 1 out. Dan menantang pola pikir jaga-jaga dengan aturan 20-20. Iya, ini semua alat bantu yang bagus banget buat mulai mengurangi barang dan hidup lebih, lebih sengaja gitu, lebih sadar. Benar, alat bantu buat memulai. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup yang bagus buat Anda renungkan nih, nyambung dari aturan terakhir tadi. Apa tuh? Coba deh, pikirin lagi, pakai kacamata aturan 20-20 tadi. Bisa diganti di bawah $20 dalam 20 menit. Kategori barang jaga-jaga mana sih di rumah Anda yang mungkin sekarang bisa dievaluasi ulang? Bukan lagi mikir, mungkin nggak ya saya butuh ini nanti gitu ya? Tepat. Tapi lebih ke, kalaupun saya butuh nanti, seberapa nyata sih susahnya dan mahalnya buat dapetin lagi barang ini? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut kan? Selamat datang kembali di Deep Dives kita. Kita lanjut lagi nih, membedah 16 aturan minimalis. Ya, sekarang masuk bagian kedua ya. Betul. Fokus ke aturan 7-11. Ini soal evaluasi barang dan gimana kita mutusin pas mau beli sesuatu. Penting banget ini. Sumbernya masih sama, panduan praktis buat hidup lebih simpel. Misinya yaitu bantu Anda milah mana yang perlu disimpan, mana yang enggak. Terus gimana biar belanja lebih bijak. Apalagi sekarang godaannya banyak banget, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kita bakal fokus ke pertanyaan kunci nih. Apa aja tuh? Kayak, kapan sih sesuatu beneran darurat? Terus bedanya nyiapin buat masa depan sama numpuk jaga-jaga itu apa? Gimana caranya nahan diri biar nggak beli impulsif? Dan gimana kita nilai ulang hubungan kita sama barang, apalagi yang mahal? Oke, menarik. Siap kita bedah. Langsung aja ya, aturan 7, barang darurat. Emergency Items Rule. Panduan ini oke lah, ngakuin kalau kita perlu simpen barang buat darurat. Kayak kotak P3K, kabel jumper, atau galon air. Standar lah ya. Ya, standar. Tapi, nah ini dia nih, gampang banget kita ngelabelin macem-macem barang jadi darurat. Padahal mungkin daruratnya nggak akan pernah kejadian gitu kan?
Bisa jadi. Ini kayaknya jebakan psikologis ya. Betul banget. Definisi darurat itu bisa melar banget. Prinsipnya sih persiapan dasar ya penting buat tenang. Tapi kan nggak mungkin juga kita siap buat semua kemungkinan. Nggak realistis. Jadi gimana dong? Kuncinya ya, tanya ke diri sendiri, tapi yang kritis. Apa sih yang benar-benar inti saya butuhin kalau ada darurat? Jangan sampai alasan darurat itu jadi pembenaran buat nyimpen barang yang, ya ampun, hampir pasti nggak kepake. Oke. Jadi harus jujur ya soal definisi darurat kita? Nah, kejujuran itu penting banget. Dan ini nyambung ke aturan 8, just for when, atau hanya untuk kapan. Ini beda sama just in case ya, yang mungkin butuh itu. Beda tipis, tapi krusial. Just for when itu buat barang yang Anda udah pasti bakal pakai. Jelas gitu waktunya. Biasanya barang habis pakai. Contohnya? Oh, kayak tisu toilet, sabun, pasta gigi gitu ya? Iya, betul. Kan Anda tahu pasti bakal pakai lagi. Nggak ada kan yang beli tisu toilet selembar doang. Hahaha, iya juga. Jadi bedanya di kepastiannya ya? Tepat. Just in case itu ada unsur spekulasi. Kalau-kalau. Just for when itu antisipasi kebutuhan pasti. Kalau kita bisa disiplin bedain ini, wah banyak tumpukan barang just in case yang bisa jadi kelihatan beda. Maksudnya, Ya mungkin jadi sadar, oh ini ternyata nggak perlu-perlu amat disimpan. Lebih gampang dilepas jadinya. Intinya misahin kebutuhan nyata dari kemungkinan. Masuk akal. Oke, dari nyimpen barang, kita geser ke nahan beli barang baru. Aturan 9 nih. Wait for it rule. Atau aturan 30-30. ini buat ngerem belanja impulsif. Apalagi zaman sekarang. Klik-klik, barang datang. Bener banget. Aturannya simple sih. Kalau barang inceran di atas katakanlah Rp450.000, tahan dulu 30 jam. Terus? Kalau harganya di atas 1,5 juta gitu, tunggunya 30 hari. Wah, 30 hari ya. Lumayan lama. Iya, kedengerannya gampang, tapi prakteknya gimana tuh nahan godaan checkout sekarang juga? Justru di situ kekuatannya. Masa tunggu itu ngasih kita jeda. Keluar dari bujukan impuls sesaat. Ada 2 manfaat penting. Pertama, kita jadi punya waktu mikir. Ini barang beneran nambah nilai hidup nggak sih? Atau cuma pengen aja? Terus yang kedua? Yang kedua, sering banget setelah nunggu, rasa pengennya hilang sendiri. Udah nggak se-urgent itu lagi. Oh iya ya, pernah ngalamin juga sih. Nah, kalaupun akhirnya tetap beli, itu keputusan yang lebih sadar, bukan cuma reaksi impulsif. Ini soal intensionalitas. Beli dengan niat, bukan nafsu sesaat. Oke. Lanjut ke godaan berikutnya, ini pasti banyak yang kena. Aturan 10, don't upgrade rule. Wah, ini dia. Gadget, smartphone, laptop, selalu ada yang terbaru, terhebat. Iya kan? Iklannya juga bikin gemas. Produk X cuma segini, atau beli sekarang hidupmu lebih baik. Rasanya kok harus punya yang paling baru terus. Mari kita jujur deh. Seringnya, kita nggak butuh iPhone paling baru kalau yang lama masih oke. Bener juga sih. Nggak perlu mobil baru cuma karena yang lama udah agak kusem dikit. Upgrade itu seringnya didorong keinginan bukan kebutuhan. Terus solusinya gimana kalau barang kita udah rusak atau usang? Nah, sumber ini ngasih 3 opsi sebelum langsung beli baru. Pertama, coba dulu hidup tanpanya. Hidup tanpa barang itu. Kalau bisa. Kan nggak lucu, beli mobil baru cuma karena remnya perlu diganti, ya kan? Haha, iya. Terakhir. Baru ganti. Ini pilihan terakhir. Dan kalaupun ganti, coba pertimbangkan beli bekas, dukung bisnis lokal, atau bahkan, ini menarik, downgrade. Downgrade, turun spek gitu. Bisa jadi, fokusnya ke fungsi, bukan gengsi terbaru. Manfaatin apa yang udah ada semaksimal mungkin. Ini melawan arus banget ya. Menarik. Oke, terakhir nih, aturan 11. Ini kayak latihan refleksi ya. Teori 10-10 barang material dari Geoffrey Miller. Iya, ini latihan psikologis yang menarik. Coba deh, Anda lakukan ini di rumah. Di mana caranya? Bikin daftar. 1. 10 barang paling mahal yang pernah Anda beli dalam 10 tahun terakhir. Mobil, rumah, perhiasan, apa aja. Oke, dicatat. Terus? Terus, bikin daftar kedua. Isinya 10 hal yang paling menambah nilai dalam hidup Anda. Bisa momen sama orang tersayang, pengalaman, pencapaian pribadi. Oke. Udah kebayang nih 2 daftar itu. Terus diapain? Coba bandingin kedua daftar itu.
Hasilnya seringkali mengejutkan. Mengejutkan gimana? Kemungkinan besar isi kedua daftar itu nyaris nggak ada yang sama. Wah, serius? Iya, barang-barang termahal kita itu jarang banget masuk ke daftar hal yang paling kita anggap bernilai dalam hidup. Wah, iya juga ya kalau dipikir-pikir. Ini langsung nonjok ke pertanyaan penting. Sepenting apa sih barang-barang material ini dibanding hal lain dalam hidup? Kesimpulannya, ya barang-barang kita mungkin jauh-jauh lebih nggak penting dari yang kita kira selama ini. Ada gap besar antara harga dan nilai. Wow, itu dalam banget sih. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari aturan 7-11 ini, Intinya soal evaluasi yang lebih jujur ya kan? betul. Terus menunda kepuasan sesaat biar keputusannya lebih bijak. Melawan tekanan buat selalu punya yang terbaru juga. Dan yang paling penting tadi, geser fokus dari sekadar harga ke nilai sejatinya buat hidup kita. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat direnungkan. Nyambung dari aturan terakhir tadi. Apa tuh? Gini, kalau barang termahal Anda, kemungkinan besar bukan sumber nilai terbesar hidup Anda. Gimana kesadaran ini bisa ngubah cara Anda lihat dan ngejar kekayaan atau kepemilikan di masa depan? Apa sih sebenarnya yang Anda cari waktu Anda pengen banget sesuatu yang mahal itu? Pertanyaan bagus buat dibawa pulang dan dipikirin lagi. Oke deh, sekian dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita nyampe nih di bagian terakhir dari 16 aturan minimalis. Kita bakal kupas tuntas aturan 12 sampai 16. Udah ada catatan, rangkuman juga buat kamu. Misi kita ya seperti biasa, ngebongkar aturan-aturan ini. Biar kamu bisa nemuin cara hidup yang lebih, lebih sengaja gitu. Fokus ke yang penting aja. Oke, siap ya? Kita bongkar. Aturan-aturan ini kayaknya makin dalam nih pembahasannya. Iya, benar banget. Kalau yang awal-awal kan lebih ke dasar decluttering ya, terus gimana cara evaluasi barang. Nah, 5 aturan terakhir ini lebih nyentuh ke sisi filosofisnya. Sama hubungan antar manusia juga dalam minimalisme. Jadi bukan cuma soal buang-buang barang lagi. Oke, kita mulai dari aturan 12, batas waktu menjual. Ini sering kejadian nih. Kita tuh suka susah ya lepasin barang, karena ingat dulu belinya mahal. Sayang gitu rasanya. Ada istilahnya nggak sih perasaan sayang kayak gini? Ada. Itu sering disebutnya sunk cost fallacy. Jadi semacam jebakan biaya hangus gitulah. Kita cenderung nahan sesuatu cuma karena udah terlanjur keluar modal, waktu atau uang. Padahal ya secara rasional mungkin udah nggak guna lagi. Nah, solusinya di aturan ini tuh praktis banget. Kasih diri kamu batas waktu, misalnya 30 hari deh buat jual barang itu. Coba aja tawarin online ke temen atau ya diobral sekalian. Turunin harganya pelan-pelan kalau emang perlu. Tapi kuncinya nih, kalau hari ke-31 barangnya masih nongkrong di situ, ya wajib hukumnya didonasikan. Gitu. Wajib ya. Wah. Inti pemikirannya kuat sebenarnya. Waktu kamu, energi mental kamu itu jauh lebih berharga daripada ya sedikit potensi duit tambahan yang belum tentu dapat juga kan. Oke. Ini kayak maksa kita jujur ya soal prioritas kita tuh sebenarnya apa sih? Waktu atau uang? Menarik. Nah, dari lepasin barang demi waktu, kita geser nih ke ide yang lebih, drastis kayaknya. Aturan 13. Aturan pembakaran spontan. Kedengarannya agak serem ya? Iya sih kedengarannya gitu. Tapi idenya kuat loh ini. Inspirasinya dari cerita si David itu yang stres banget lihat tumpukan artikel belum dibaca. Pas dihapus semua, malah lega luar biasa. Jadi aturan ini intinya ngasih pertanyaan kunci. Kalau barang ini tiba-tiba kebakar, musnah gitu aja. Aku bakal ngerasa lega nggak ya? Kalau jawaban jujur kamu itu iya, wah itu sinyal kuat tuh. Artinya barang itu sebenarnya beban buat kamu. Oh, jadi bukan beneran dibakar ya? Ya enggak lah. Ini berlaku luas banget loh, bukan cuma barang fisik kayak baju numpuk, tapi bisa juga tumpukan email di inbox, proyek yang nggak kelar-kelar, atau bahkan ya karir atau hubungan yang udah nggak bikin happy lagi. Indikatornya itu rasa lega. Oke, paham. Jadi terbakar itu metafora buat kelegaan dari beban ya? Sip. Lanjut, aturan 14 bawa kita ke konsep kesediaan untuk pergi. Ada kutipan dari film hit katanya. Jangan biarin ada apapun dalam hidupmu yang nggak bisa kamu tinggalin dalam 30 detik. Wow, ini lebih ekstrim lagi kayaknya. Emang kedengeran ekstrim, tapi coba kita lihat lapisannya deh. Ada 3 area utama nih. Pertama, ya jelas, barang fisik. Kalau kita nggak terlalu terikat, hidup jadi lebih fleksibel kan?
Iya sih, benar. Kedua, nah ini penting, soal ide dan kebiasaan, ini tuh dorong kita punya growth mindset. Jadi kita yakin kalau kemampuan kita tuh bisa berkembang, jadi berani ninggalin cara pikir atau kebiasaan lama yang udah nggak relevan lagi. Soal growth mindset, oke. Ketiga, ini area hubungan. Di sini ada paradoks yang menarik banget menurutku. Justru karena kita bersedia melepas ketergantungan yang berlebihan, ikatan itu malah bisa jadi lebih kuat. Hubungannya jadi lebih sehat, didasari saling menghargai, bukan karena takut kehilangan. Kayak kata C.S. Lewis itu, jangan gantungan kebahagiaanmu pada sesuatu yang bisa hilang. Dalam ya? Wah, iya juga ya, melepaskan ketergantungan biar hubungan makin kuat. Oke. Sekarang kita geser ke interaksi sosial nih. Aturan 15, memberi hadiah ala minimalis. Ini kayaknya nantang banget pandangan umum kalau hadiah itu sama dengan cinta. Betul sekali. Sumber kita kan ngutip Jonathan Franzen ya, cinta itu empati tanpa dasar. Kamu harus menyerahkan sebagian dari dirimu. Jadi idenya itu geser fokus. Dari hadiah sebagai transaksi atau bukti cinta ke arah kontribusi yang tulus. Perhatian gitu. Prinsipnya presence over presence. Kehadiran dan perhatianmu itu loh yang lebih bernilai. Sarannya sih praktis-praktis aja, kasih pengalaman misalnya tiket nonton bareng atau masakin makan malam spesial, bisa juga donasi atas nama penerima, atau barang habis pakai yang berkualitas, kayak kopi enak atau buku catatan bagus. Tujuannya bikin senyum ya, bukan numpuk barang. Tepat, intinya kasih senyuman. Fokus ke niat dan kebersamaan, bukan materinya. Sip. Nah, gimana kalau kita di posisi sebaliknya, nerima hadiah? Aturan 16 ngebahas ini. Menerima hadiah ala minimalis. Prinsipnya simple banget sebenarnya. Kalau kamu pengen dapat hadiah yang lebih bermakna buatmu, ya bantu dong si pemberi hadiahnya. Komunikasikan aja preferensi kamu, tapi ya halus-halus gitu. Oh, jadi ngomong gitu ya? Iya, kasih arahan. Misalnya bilang aja kamu pengen banget deh nyoba kelas keramik, tapi pengennya bareng mereka. Atau bilang kamu lagi dukung kedai kopi lokal favoritmu. Mungkin voucher di sana oke kali ya. Atau bisa juga saranin donasi ke badan amal pilihanmu atas namamu. Intinya, bantu orang lain biar lebih gampang ngasih sesuatu yang benar-benar kamu hargai. Gitu. Jadi komunikasi lagi-lagi kuncinya ya. Baik pas ngasih maupun nerima. Iya, penting juga nih, sumber kita kan nekanin ya, kalau 16 aturan ini tuh bukan aturan kaku yang harus diikutin plek-ketiplek. Bisa diadaptasi sesuai kebutuhan kita. Kayak milih bumbu masak aja gitu, mungkin mulai dari yang agak nggak nyaman dikit buat ngelatih otot melepaskan kita kali ya. Persis. Minimalisme itu kan intinya soal intentional living, hidup yang disengaja. Artinya, kita sadar dan aktif milih apa aja yang kita izinkan masuk dan tinggal dalam hidup kita. Harus sesuai sama nilai-nilai pribadi kita. Ini bukan berarti anti konsumsi loh ya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke evaluasi terus-menerus, nanya ke diri sendiri. Ini barang atau komitmen atau ide masih nambah nilai nggak sih di hidupku sekarang? Dan nilai itu kan subjektif ya, beda-beda tiap orang. Oke. Jadi, 5 aturan terakhir ini benar-benar ngajak kita refleksi lebih dalam ya. Bukan cuma soal barang, tapi juga gagasan, kebiasaan, terus cara kita berhubungan sama orang lain. Tentang kesengajaan, dan ya itu tadi, keberanian melepaskan. Betul. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat kamu renungkan nanti. Dari semua kepemilikan kamu sekarang, entah itu fisik, kayak barang, atau non-fisik, kayak ide, kebiasaan, hubungan, mana sih yang kira-kira bakal paling berat banget rasanya kalau harus kamu lepasin secara spontan? Dan kenapa ya? Jawabanmu itu, wah, bisa jadi petunjuk kuat loh tentang apa yang sebenarnya kamu hargai, atau jangan-jangan apa yang diam-diam malah jadi beban buat langkahmu. Pertanyaan yang kuat banget buat nutup deep dive kita kali ini. Makasih banyak ya udah nyimak. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya.